Kemudian yang dipasang base plate kecil itu dipakai untuk potong. Mau pakai dimmer, mau nggak pakai, itu sama bahayanya. Lebih baik Anda gunakan circular saw murah seperti ini. Tidak hanya berbahaya buat kita, tetapi berbahaya buat orang lain. Hari gini guys ya, kita nyenggol dikit orang aja kita bisa dipenjara. Apalagi kita mencelakai orang dengan menggunakan alat-alat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video kali ini saya akan mereview sebuah circular saw merek Kusuka. Nah, merek Kusuka ini produk dari Fujiyama. Jadi seperti low cost-nya gitu ya, versi murahnya dari circular saw Fujiyama. Sebagai contoh mungkin antara Makita dan Maktek. Maktek adalah low cost dari Makita. Oke guys, kita langsung saja untuk unboxing dari circular saw Kusuka ini. Ini adalah buku petunjuk dalam bahasa Inggris. Kemudian ada bonus kunci untuk mata pisau, kunci hex, dan karbon brush. Kemudian ada parallel gate, ya lumayan lah. Circular saw ini saya beli dengan harga 380.000. Ini adalah ketebalan dari parallel gate-nya. Kemudian mata pisau, diameter 185 mili, jadi 7 inch, dengan jumlah gigi 24T. Dan ini unitnya guys. Kita lihat speknya. Kusuka KC583. Juga sudah bersertifikat K3L, 1050 watt, 4900 RPM. Nanti kita akan uji. Kalau kita lihat build quality-nya ya lumayan. Di sini ada knob untuk penggantian karbon brush kiri dan kanan. Kemudian terbuat dari plastik ya. Walaupun murah tapi plastik-plastiknya juga solid. Termasuk handle-nya juga solid, tidak gampang goyang-goyang. Kemudian ini triggernya, kemudian ini tombol untuk hold ya, untuk menahan agar kita tidak capek dalam menekan trigger. Untuk cover blade atas ini kayak babet ya. Memang tipis guys, terasa tipis. Kita lihat ketebalannya. Dua setengah mili. Kemudian cover blade bawah menggunakan plastik. Tapi untuk gerakan cover blade bawahnya enak. Dia menggunakan per panjang seperti ini. Kemudian untuk handle juga dibungkus karet ya. Jadi untuk di tangan enak. Sayangnya tidak seperti JLD yang harganya juga hampir sama di 380, yaitu pegangan handle untuk tangan kiri kita. Spindle locknya juga cukup mudah, tidak keras. Kemudian untuk pengaturan kemiringan ada dua knob depan dan belakang. Kita coba kendorkan. Gerakannya cukup smooth ya. Mudah, tidak keras. Kemudian untuk pengaturan naik turun mata pisau itu adanya di belakang. Jadi seperti Maktek ya, circular saw Maktek. Kalau kita lihat modelnya juga sebenarnya mirip ya, senada lah gitu dengan circular saw Maktek. Untuk tombol naik turun seperti ini, seperti Maktek juga. Ya, memang kekurangan model seperti ini adalah untuk naik turunnya jadi agak keras ya. Beda jika untuk naik turun ini base, untuk penyetelannya berada di samping sini. Kalau di samping biasanya lebih solid dan smooth untuk naik turunnya. Ini agak keras guys. Mungkin harus sering dikasih semacam kayak WD-40 untuk di sininya ya, biar lebih smooth. Untuk base juga cukup kokoh ya, tidak gampang goyang ini. Base-nya itu tidak terlalu tipis. Kita akan ukur untuk ketebalan base-nya 1,7. Lumayan ini, konstruksinya bagus. Kita akan coba untuk memasang mata pisaunya. Bagus. Tidak goyang ya, tidak oblak. Untuk bearing dari gearbox-nya bagus. Kita akan ukur tingkat kepresisian dari circular saw ini. Untuk maksimal potongnya adalah 6,5 cm. Ada rongga ya untuk bagian atas. Bawahnya udah rapet tapi atasnya rongga.
Berarti pada saat nanti Anda akan nolkan, Anda jangan pentokkan ke posisi maksimalnya. Jadi jangan dimaksimalkan seperti ini. Tetapi tentu harus dengan menggunakan penggaris siku, kemudian diukur. Seperti ini guys. Baru Anda bisa kencangkan. Sekarang kita akan ukur untuk 45 derajat. Ternyata kurang guys ya. Jadi dilihat di sini ada rongga, kemudian di bawah rapet. Ya kurang ya. Bagaimana triknya untuk mengkalibrasi ini? Anda lepas ininya dulu. Kemudian Anda kikir dengan menggunakan kikir bulat. Itu plat yang di depan sini. Jadi Anda bikin lebih keluar. Jadi ini Anda coak lagi segini. Dicoak lagi agar base plate ini bisa lebih miring untuk mendapatkan 45 derajat yang presisi. Mungkin 1 mili cukup. Yang lainnya overall nggak ada masalah untuk build quality-nya. 3,2 kilo. 76 sampai 80 desibel. RPM dengan pemakaian watt 550 watt. Kita akan menguji memotong crosscut kayu bengkirai ya. Saya menggunakan mata pisau 24T. Kita coba lagi ya. Berapa watt pemakaian sini? Tanpa beban. 544. Sampai 750-an ya. Untuk memotong crosscut kayu keras. Saya tidak mendemokan untuk multiplex karena saya pikir ya kalau kayu keras saja sanggup, apalagi hanya plywood atau multiplex. Oke guys, tadi kita sudah menguji circular saw Kusuka by Fujiyama ini. Tadi saya sudah coba untuk crosscut kayu jati Belanda yang kecil, juga tidak ada masalah, sangat mudah, tajam. Walaupun saya menggunakan mata pisau saya yang udah 1 tahun, itu merek Bitek. Kemudian saya juga mencoba untuk crosscut balok bengkirai, juga tidak ada masalah, berjalan normal ya, cukup stabil, dan pemakaian wattnya juga tidak terlalu besar. Tadi kita udah uji untuk pada saat pemotongan itu pemakaian wattnya adalah 750-an watt. Kemudian untuk pemotongan tanpa beban itu adalah 550 watt. Sehingga circular saw ini saya pikir aman digunakan untuk listrik 900 watt. Jadi kalau Anda masih belajar atau masih menyelami di bidang woodworking ini, saya pikir worth it dengan memiliki circular saw semacam ini. Daripada Anda menggunakan gerinda yang ditambah base, tuh luar biasa bahayanya, sangat bahaya. Nanti saya akan buatkan kontennya tentang itu. Karena kalau saya lihat di penjualan di marketplace, itu ribuan guys, ribuan. Satu toko bisa jual sampai 2000 terjual. Jadi gerinda seperti ini. Kemudian yang dipasang base plate kecil itu.
dipakai untuk potong. Mau pakai dimmer, mau nggak pakai, itu sama bahayanya. Lebih baik Anda gunakan circular saw murah seperti ini. Tidak hanya berbahaya buat kita, tetapi berbahaya buat orang lain. Di hari gini guys ya, kita nyenggol dikit orang aja kita bisa dipenjara. Apalagi kita mencelakai orang dengan menggunakan alat-alat yang bukan fungsinya. Ya gerinda ya untuk menggerinda, bukan untuk potong multiplex, bukan untuk potong papan. Circular saw inilah fungsinya untuk memotong papan, potong balok kayu, potong multiplex. Saya kemarin udah sengaja beli untuk base plate-nya gerinda ini yang katanya bisa untuk memotong triplek. Sengaja saya beli. Itu merek terkenal. Memang kalau dilihat platnya juga tebel itu. Itu kayaknya base plate untuk gerinda terbaik menurut saya. Terbaik dalam artian kualitasnya. Tetapi itu sangat berbahaya. Dan itu sudah terjual 2000-an pieces di marketplace itu. Jalani hobi Anda dengan cara yang aman. Operasikan alat yang Anda punya sesuai fungsinya. Kalau memang gerinda, ya untuk menggerinda. Kalau circular saw, buat potong kayu, belah kayu. Baik Anda membeli circular saw berharga murah seperti ini, entah JLD, pilihannya banyak guys. Ada Osel, ada Kusuka, Modern, ada juga dari produk dari Prohack, ada macam-macam. Gunakan circular saw berharga murah seperti ini. Jauh lebih aman guys. Oke guys, demikian video dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.